Oke, kemudian perdarahan pada hamil tua itu dibagi jadi 3, yaitu plasenta previa, yaitu letak rendah ya, plasenta yang berimplikasi di atas atau mendekati ostium cervix. Besa totalis itu seluruh ostium internanya tertutup. Parsialis sebagian, marginalis berada di tepi. Kemudian plasenta previa letak rendah. Plasenta berimplikasi di segmen bawah uterus sehingga tepi plasenta terletak dekat dengan ostium. Ada letak rendah aja ya. Kemudian predisposisinya kehamilan usia lanjut, multipara, dan pernah seksio sesaria. Kemudian, nah ini perdarahan tanpa nyeri. Jadi kalau plasenta previa itu perdarahannya tidak nyeri ya. Kemudian usia kehamilannya 22 minggu, biasanya pada usia-usia yang, masih muda ya, maksudnya lebih dari 22 minggu tapi sekitar 32 minggu gitu ya. Ini plasenta previa karena kan patofisiologinya segmen bawah rahimnya terjadi perubahan pada bulan-bulan itu, makanya perdarahannya pada bulan itu. Kemudian tata laksana umumnya tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, jadi jangan dilakukan pemeriksaan dalam dulu, jangan di-VT ya, jangan di-VT. Kalau pakai ini masih boleh aja ya, pakai inspekolo masih boleh aja, dilakukan secara hati-hati. Nah, inspekolo boleh, kalau VT nggak boleh. Kemudian perbaiki kekurangan cairan dengan NaCl atau RL, kemudian tata laksana khususnya terapi konservatif. Kalau misalnya konservatif cukup bisa dengan ekspektatif ya, dengan tokolisis, bisa dengan tokolisis, kemudian bisa dengan nifedipin, ya 3 kali 20 miligram. Pemberian tokolisis dikombinasikan dengan betametason 12 miligram dosis tunggal untuk pematangan paru. Nah, kalau misalnya dia, masih kurang dari 34 minggu ya, juga diberikan, betametason dosis tunggal 12 miligram atau menggunakan yang dexamethasone ya. Dexamethasone itu berapa? 6 miligram 2 kali sehari selama 2 hari gitu ya? Atau 12 miligram 1 kali sehari selama 2 hari betametason gitu kalau kalau yang normal ya. Kalau misalnya ini kan, keadaan sudah mengancam ya. Jadi betametason 12 miligram dosis tunggal, kemudian berikan sulfosporosis selama 1 bulan, jangan sampai ada anemia. Kemudian jika perdarahan berhenti dan waktu untuk mencapai 37 minggu masih lama, ibu dapat rawat jalan. Oke, kemudian kalau terapi aktifnya, rencanakan terminasi kalau usia kehamilannya sudah cukup bulan atau janin mati. Nah, pada perdarahan aktif dan banyak segera lakukan, terminasi ya. Kemudian plasenta previa, ini apa nih, jika terdapat plasenta letak rendah, perdarahan sangat sedikit dan presentasi kepala, maka dapat dilakukan pemecahan selaput ketuban dan persalinan pervagina masih dimungkinkan. Nah, ini kalau misalnya plasentanya letak rendah aja tidak menutupi ya, ini masih bisa. Jika pasien dilakukan dengan seksual cesarea dan terjadi perdarahan dari tempat plasenta, jahit, kemudian bisa diberikan oksitosin 10 unit dengan kecepatan 60 tetes per menit. Nah, yang kedua solusio plasenta. Kalau solusio plasenta atau abruptio plasenta, ini lepasnya plasenta dari tempat implantasinya. Nah, ciri khasnya biasanya nyeri intermiten dan menetap. Nah, jadi dia nyeri hebat biasanya. Kemudian warna darahnya kehitaman. Kalau tadi, plasenta previa dia merah segar ya biasanya. Kemudian shock, bisa ada gawat janin juga, kemudian uterus tegang. Jadi uterusnya tegang. Kemudian faktor risikonya bisa hipertensi kalau kemudian versi luar. Nah, kemudian trauma abdomen. Tata laksana umumnya intinya, eee, tidak boleh di fasilitas dasar. Kemudian intinya kasih cairan lah ya. Kemudian dikasih jika dijajah abnormal, lakukan seksio sesaria. Oke, ambil darah 2 mili, kemudian oh ini uji pembekuan darah ya. Tata laksana khususnya tidak ada. Oke.
Kalau DJJ normal, oh ini kalau kita lihat sesuai DJJ-nya ya. Kalau DJJ normal lakukan seksi sesaria. DJJ tidak terdengar namun nadi dan tekan ibu normal, persalinan per vaginam. Jadi kalau misalnya tekanan darah ibu normal tapi DJJ-nya sudah tidak ada, disarankan per vaginam. Tidak terdengar dan nadi, tekanan darah ibu bermasalah, kontraksi jelek, serviknya kalau DJJ abnormal lakukan persalinan segera. Oke. Nah, itu yang di sini tidak dibahas yang plasenta, fasa previa ya. Fasa previa, intinya kalau fasa previa itu kan karena adanya, eee, apa, plasenta yang melewati, kantong amnion ya, sehingga kalau ciri khasnya biasanya setelah ketuban pecah baru muncul perdarahan, itu fasa previa lah ya, satunya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu perdarahan pasca persalinan HPP. Intinya ini, persalinan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan, perdarahan setelah persalinan ya. Kemudian ada perdarahan pasca salin sekunder yaitu dari 24 jam sehingga 12 minggu setelah persalinan. Nah, masih juga bisa ya. Nah, ini bisa disebabkan oleh 4T, mana penyebabnya? Ya, ini ya intinya penyebabnya 4T ya. Yang pertama, yang paling sering mungkin tonus, itu adanya atonia. Nah, itu ya, tonus. Kemudian yang kedua yaitu TIR atau robekan, robekan jalan lahir biasanya ya. Kemudian tisu. Tisu itu bisa ada jaringan baik sisa plasenta atau retensio plasenta. Kalau retensio plasenta kan plasentanya belum keluar lebih dari 30 menit. Itu retensio plasenta. Kalau sisa plasentanya sudah keluar tapi masih ada selaput-selaputnya. Nah, itu sisa plasenta. Kemudian tisu ya. Kemudian TIR tadi juga ruptur uteri juga masuk TIR ya. Kemudian yang keempat yaitu trombin. Kalau trombin itu berarti gangguan pembekuan darah. Ya, inversio uteri berarti kalau inversio berarti masuknya kemana nih? Tisu. Enggak juga. Tonus. Tonus atau masuk kemana nih? Ya intinya tambahannya lah inversio. Oke, kemudian tata laksana khususnya kalau atonia uteri, pijatan uterus ya, kemudian pastikan, plasenta lahir lengkap, kemudian oksitosin 40 unit dalam 1000 cc NaCl, NS ya, kecepatannya 60 tetes per menit. Lanjutkan dengan infus oksitosin 20 unit dengan kecepatan 40 tetes per menit sampai perdarahan berhenti. Itu, oke. Kemudian jika perdarahan berlanjut bisa asam tranexamat. Jangan berikan lebih dari 3 liter larutan intravena mengandung oksitosin. Oh, jadi nggak boleh lebih dari 3 liter ya. Jangan berikan ergometrin kepada ibu dengan hipertensi berat atau penyakit jantung atau pembuluh darah. Oke, nah ini bisa bimanual interna atau eksterna, pokoknya dirujuk ya. Kalau robekan jalan rahim, ya berarti harus dieksplorasi, kemudian dilakukan penjahitan gitu ya. Kemudian bila perdarahan masih berlanjut bisa diberikan 1 gram asam tranexamat selama 1 menit. Ya, kemudian kalau retensio plasenta, berikan oksitosin tetap ya. Jadi berikan oksitosin 40 unit, kemudian dilanjutkan 20 unit. Kemudian tarikan tali pusar terkendali, kalau bisa, kalau tidak bisa ya lakukan, manual plasenta. Kemudian berikan profilaksis dosis tunggal, ampicillin 2 gram IV dan metronidazole 500 miligram IV. Oh, dikasih, antibiotik profilaksis dosis tunggal ya.
kemudian sisa plasenta sama kasih oksitosin juga, kemudian lakukan kuretase, kemudian kasih profilaksis tadi ya, ampicillin 2 gram IV, metronidazole 500 miligram. Dan ya, berarti dua obat. Kalau inversio, lakukan reposisi. Jika ibu sangat kesakitan, berikan petidin atau morfin, dosisnya 0,1 mg per kgbb. Jika tidak berhasil, lakukan laparotomi. Nah, atau histerektomi. Pokoknya kalau HPP lebih banyak ke dirujuk ya. Kalau gangguan perdarahan, ya nanti dilakukan tata laksana sesuai perdarahannya. Kalau ruptur uteri, ya ini lihat pada bab 413. Oke, kayaknya perdarahan sudah cukup. Ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan? Cukup ya untuk perdarahan? Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan saja ya untuk pagi ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya dan semoga apa yang teman-teman citakan terkabul gitu ya. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya dan jangan jadikanlah kami melupakannya. Kemudian dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Terima kasih teman-teman. Malam ini sasaran keselamatan pasien dan KB. Jadi Bebel hidup gak Bebel? Udah nggak ada lagi di Bebel nih. Ya, jadi kalau bisa sih akhir bulan ini kita sudah selesai yang materi-materi di mana? Di yang kisi-kisi ya dari Kemenpan itu. Nah, nanti mulai bulan depan sebisa mungkin kalau ada FR-FR dibahas, nanti kita bahas FR ya. Sekalian review materinya sesuai FR gitu ya. Jadi kalau bahas ini nanti materinya apa gitu ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Ya. Nah, Aditya Kurniasari mengikuti aku.